Terkait peraturan jabatan fungsional yang baru Kemenpan RB nomor 1 tahun 2023. Intinya ada 3 hal yang berubah dari Permenpan 13 2019 ke Permenpan 1 tahun 2023 ini. Siap. Kalau gitu berarti untuk bulan depan ini para pejabat fungsional sudah tidak perlu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait angka kredit, dupak dan lain-lain seperti itu, Bu ya? Halo teman 154, kembali lagi di Podcast Cempaka, podcast KPPN Amlapura untuk Anda. Wah, lama sekali kita tidak berjumpa ya, setelah sekian bulan kita tidak mengupload episode ya. Nah, sekarang di podcast kali ini kita akan membahas hal yang sedang hangat nih. Apa itu? Terkait peraturan jabatan fungsional yang baru Kemenpan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bu Puji Astuti. Silakan Bu Puji Astuti. Halo teman 154, saya Puji Astuti, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Amlapura. Oke, teman-teman pasti sudah nggak asing ya dengan Bu Puji Astuti yang sering ngisi sosialisasi dan BIMTEK setiap bulannya mungkin ya. Oke, langsung saja mungkin Bu Puji ya, kita akan membahas nih tentang peraturan jabatan fungsional yang terbaru nih, yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang sebelumnya Permenpan RB nomor 13 tahun 2019. Nah, kita akan bahas pokok-pokoknya aja nih ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mengulik detail lebih lengkapnya itu di Permenpannya langsung. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama Bu, yang mungkin sering kita dengar dari teman-teman jabatan fungsional. Betul nggak sih Bu, perbedaan yang sangat mendasar di Permenpan RB yang terbaru ini terkait butir-butir kegiatan yang dihapuskan atau apa itu? Mungkin Bu Puji bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya. Jadi intinya ada 3 hal yang berubah dari Permenpan 13 2019 ke Permenpan 1 tahun 2023 ini. Yang pertama penyederhanaan birokrasi, kemudian yang kedua terkait dengan penilaian kinerja, dan yang ketiga penyederhanaan pengelolaan jabatan fungsional. Nah, yang pertama tadi terkait dengan putar-putar kegiatan. Jadi sekarang kalau di Permenpan 13 tahun 2019 itu penilaian angka kredit kan diambil dari penyesuaian dari putar-putar kegiatan dengan SKP. Nah, yang di Permenpan 1 2023 ini itu sudah berdasarkan pada ekspektasi kinerja yang merupakan perjanjian antara pejabat fungsional yang bersangkutan dengan atasan langsungnya yang dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai. Oh, seperti itu Bu ya. Berarti untuk setelah ini, sebelum itu untuk Permenpan RB ini berlaku mulai kapan Bu ya? Kalau boleh tahu. Permenpan RB ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2023. Jadi beberapa hari lagi akan dimulai. Oke, mulai kalau berlaku. Gitu. Oke, siap. Kalau gitu berarti untuk bulan depan ini para pejabat fungsional sudah tidak perlu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait angka kredit, dupak dan lain-lain seperti itu Bu ya? Jadi dupak itu saat ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi penilaian angka kredit itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Nah, kalau penilaiannya dulu itu semesteran, sekarang evaluasi kinerja itu bisa dilakukan secara periodik maupun secara tahunan. Begitu. Jadi dalam 1 tahun minimal ada 1 kali penilaian atau evaluasi kinerja tersebut. Nah, evaluasi kinerja itu bisa dilakukan triwulanan, bisa semesteran maupun bisa tahunan. Yang jelas minimal 1 kali dalam 1 tahun harus dilakukan evaluasi kinerja. Nah, dari evaluasi kinerja itu nanti hasilnya itu yang dikonversi menjadi angka kredit. Oh, seperti itu. Nah, terkait penilaiannya yang menggunakan SKP Bu ya, berarti nanti penilaiannya itu ada predikat-predikat seperti itu nggih atau seperti apa? Ya, jadi ada 5 predikat, ada sangat baik, kemudian baik, ada cukup atau perlu peningkatan, kemudian ada kurang dan sangat kurang. Nah, kalau untuk yang punya predikat sangat baik nanti akan dikonversi menjadi 150% dari koefisien angka kredit tahunan.
Kemudian kalau baik 100%, kemudian kalau cukup kalau cukup itu 75%, dan kalau kurang itu 50%, dan kalau sangat kurang itu 25%. Oh, jadi penilaiannya seperti itu ya. Sekarang sudah menggunakan predikat-predikat yang nantinya dikonversi menjadi angka kredit. Seperti itu nggih, Bu ya. Oke, untuk penilaian mungkin kita sudahi, kita akan berlanjut kepada perubahan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah terkait perubahan metode pengangkatan jabatan fungsional ini ya. Nah, apakah ada perbedaannya Bu dari Permenpan RB sebelumnya dengan yang sekarang? Ya, kalau dulu kan pengangkatannya melalui in-passing, kemudian pengangkatan pertama ya. Pengangkatan pertamanya itu ada yang melalui in-passing dan juga perpindahan dari jabatan fungsional yang lainnya. Yang sekarang itu ada pengangkatan pertama, ada perpindahan dari jabatan fungsional lainnya, kemudian ada penyesuaian, dan juga ada promosi. Oh begitu ya, jadi ada penambahan terkait metode pengangkatan pejabat fungsional ini ya Bu. Ya. Dan yang menarik tadi itu ada pengangkatan dari jabatan fungsi lainnya, kalau saya tidak salah dengar ya Bu ya. Oke, dari jabatan fungsional lainnya, misalnya perpindahan setelah misalnya dari pejabat fungsional yang bukan perbendaharaan, bukan PK dan APK APBN, pindah ke PK APK APBN, seperti itu bisa sekarang dimungkinkan. Oh jadi bisa melintas gitu Bu ya untuk perpindahannya. Asalkan memenuhi ujian kompetensi. Oke, lulus ujian kompetensi. Oke, mungkin yang nggak kalah menarik lagi yang mungkin para pejabat fungsional di luar sana itu penasaran ya, apakah ijazah atau gelar yang mungkin didapatkan gitu ya, yang mungkin lebih tinggi dari yang dimiliki itu dapat dikonversi menjadi angka kredit. Nah, pada Kemenpan RB yang nomor 13 tahun 2019 kan bisa dikonversi itu Bu. Nah, apakah yang di aturan yang terbaru ini masih tetap sama atau mungkin ada perubahan terkait konversi ijazah atau gelar tersebut Bu? Jadi bagi pejabat fungsional yang punya pendidikan setingkat lebih tinggi daripada yang dimiliki pada saat pengangkatan pejabat fungsional, itu bisa dikonversi, bisa diakui dengan syarat dia sudah masuk sudah diakui oleh BKN ya, sudah ada pencatutan gelar. Kemudian dia juga pejabat fungsional tersebut tidak punya hutang pendidikan. Hutang pendidikan itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pejabat fungsional yang diangkat di jabatan fungsional keterampilan, itu syarat minimalnya kan D3. Atau yang analis itu syarat minimal adalah S1 atau D4. Tetapi pada saat pengangkatan itu yang bersangkutan masih D1 atau masih D3. Seperti in-passing gitu Bu ya. Nah, kalau in-passing itu kan ada yang diangkat dari D1 untuk keterampilan dan ada yang D3 yang untuk analis. Nah, untuk yang ahli. Tapi itu berarti dia punya hutang pendidikan. Kalau misalnya yang D1 tadi punya hutang pendidikan, harus D3 dulu. Kalau misalnya dia nggak D3 dulu, dia langsung S1, maka S1-nya itu diakui untuk menutup hutang pendidikan tadi. Tetapi kalau dia D3 dulu, itu hutangnya sudah tertutup, baru bisa. Kemudian dia kuliah lagi S1, nah S1-nya itu yang diakui. Tapi kalau misalnya dia langsung S1, S1-nya itu hanya untuk menutup kekurangan pendidikan yang seharusnya dipenuhi tadi. Baru nanti setelah dia S1, S2 baru bisa diakui. Kalau seperti itu. Kalau dia punya hutang pendidikan. Tapi kalau tidak bisa diakui setelah pencatuman gelar oleh BKN. Oh, seperti itu. Berarti kalau tidak punya hutang pendidikan apapun dan dia mendapatkan ijazah atau gelar yang lebih tinggi bisa diakui Bu ya. Nah, terkait bobotnya sendiri nih Bu, ijazah tersebut itu seberapa besar bisa dikonversikan? Jadi bagi pejabat fungsional yang punya pendidikan, tambahan pendidikan itu diakui sebagai angka kredit, bisa dikonversi menjadi 25% dari angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan pangkat satu jenjang di atasnya. Oh seperti itu ya, berarti para pejabat fungsional di luar sana tidak perlu khawatir lagi ya apabila nanti memiliki intensi untuk meraih gelar atau pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke, demikianlah podcast Cempaka episode kali ini.
Terima kasih kepada Bu Puji Astuti yang telah menemani kita pada episode kali ini, dan terima kasih telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini, dan see you on the next video. Bye bye.